Ku dengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu. Hampir saja aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini bertepuk tangan sambil memuji-muji karma. Tapi mana mungkin aku tega melihatmu berduka. Orang bodoh macam apa yang tega membiarkanmu terluka? Kau yang ku yakin tercipta saat Tuhan sedang gembira, sebenar-benarnya pantas mendapatkan yang terbaik. Atau jika tidak, izinkanlah aku mencoba memberikan yang terbaik. Kau menangis deras. Katamu, ia pergi meninggalkanmu kedinginan di ujung bumi. Bahkan di saat-saat seperti ini, kau masih berusaha tegar. Kita sama. Entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan atau terlalu bodoh untuk menyatakan. Sudahlah. Sesekali tak apa menjadi manusia biasa. Wajar untuk terluka, untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja. Bahkan orang terkuat di muka bumi pernah berkabung. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah, atau mengangkat tangan untuk berdoa. Kuharap kau memilih yang kedua. Ayolah, hentikan isakanmu. Apa harus memprioritaskan orang yang hanya menjadikanmu pilihan? Kau bukan pilihan ganda. Dia bukan jawaban. Dan hidup kalian bukan kertas ujian. Bukan rezeki dia, tapi rezekimu untuk kelak dapatkan seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati, jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan, jangan dibawa perasaan. Yang main-main, tidak perlu dianggap serius. Kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu. Biarkan proses dalam waktu menyembuhkan perasaan. Memang tidak bisa diburu-buru. Tapi juga jangan berlama-lama meratapi seseorang yang tidak bisa menghargaimu. Dekatkanlah dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Merekalah yang harus kau jaga. Yang lain hanya numpang lewat. Jadi, sebelum menoleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang yang menantimu di depan. Mengenang masa lalu bukan berarti harus mengulang. Kalau dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang lebih baik. Karena yang benar-benar peduli akan menghentikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang tak akan pernah melepaskan. Aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh.
itu hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula hati kita akan berusaha mendesak. Mungkin karena itulah aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Meski dengan biadabnya, kau bertingkah seolah aku adalah buku harian yang cuma kau isi dengan keluh kesahmu. Tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku. Kemudian kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredakan hari-harimu yang suram. Aku pun dengan sukarela menjadi pemeran pengganti untuk meredakan malam-malammu yang muram. Aku yang mendengarkanmu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau nafikan lagi dan lagi. Kau yang masih tenggelam dalam kenangan adalah apa yang ingin ku selamatkan. Celakanya, aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan. Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa. Padahal, kau dan aku tahu, aku mendambakanmu yang mendambakannya. Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyaliku terkumpul untuk kau empaskan? Atau sampai kau terbang lagi menuju pelukan yang lainnya? Ternyata, menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara nyata. Kalau kau benar-benar menyayangiku, kau tak akan menjadikanku juara kedua dari sejak awal. Menyebalkan. Aku ingin kau rindukan. Aku ingin kau kejar. Aku ingin kau buatkan puisi. Lalu aku akan bertingkah tak peduli, agar kau tahu rasanya jadi aku. Berbeda dengan hatiku yang pecicilan, pikiranku ini pendiam sekali. Dia jarang rukun dengan hatiku, malah sering berkelahi. Alasan perkelahian mereka kali ini tentu saja karena hatiku ingin berlari ke arahmu. Dan pikiranku kurang setuju. Pikiranku percaya bahwa dengan hatiku berlari ke arahmu, dia akan berujung hancur. Pikiranku yang sayang pada hatiku tidak ingin sahabatnya itu hancur. Sebentar, izinkan kami berunding. Jangan dulu pergi. Aku mohon. Telah lama aku menanti sosokmu. Kau tangguh. Aku suka itu. Kita sama-sama berjuang. Kau berjuang mencari jalan pulang, maka aku ingin berjuang menjadi rumahmu. Karena ternyata hatiku betul. Kaulah orangnya. Iya, pada akhirnya aku akan membiarkan hatiku mengejarmu dan bercengkrama di sampingmu, memelukmu saat kau dekat, merindukanmu saat kau jauh. Biarlah hatiku berpesta pora. Biarlah aku ikut bersenandung gembira. Sementara pikiranku, aku yakin pikiranku baik-baik saja. Duduk manis di kepalaku, berharap tidak ada hal buruk yang menimpa hatiku. Dan jika sampai hatiku hancur, suatu saat nanti, aku tahu pikiranku selalu dapat diandalkan.
untuk membantunya kembali sembuh. Lalu, terlalu tinggi keharapanku jika ingin bersanding di sebelahmu. Walau persandingan tersebut bukan semata-mata untuk mengikatmu, melainkan untuk membahagiakanmu. Hanya itu yang terpenting. Aku tidak datang untuk main-main. Aku bukan mereka, sekawanan pemangsa yang kerap bercokol di ponselmu. Mereka menyukaimu karena tampangmu. Aku menyukaimu karena pikiranmu. Wajah akan menua, tapi otak akan mematang. Mereka marah jika chatnya tak terbalas. Aku bersyukur kau bukan orang-orang yang kecanduan bermain gadget. Berbincang sambil bertatapan selalu lebih baik. Mereka ingin merantaimu, aku ingin terbang bersamamu. Karena rasa hanya mengikat tanpa pernah mengekang. Mereka membencimu karena kau berbeda. Aku akan membencimu jika kau berusaha untuk menyeragamkan dirimu. Kau unik seperti ini. Tak perlu berubah untuk disenangi. Mereka berusaha mengejarmu mati-matian. Aku berusaha berjalan di sebelahmu. Bagaimana bisa berpegangan tangan kalau tidak bersampingan? Mereka kesal karena kau sibuk. Aku senang kau berusaha mengejar mimpimu. Karena mimpi adalah segalanya, melebihi rasa dua anak manusia. Mereka berdoa agar bisa bersamamu. Aku berdoa agar kau selalu bahagia. Saat hati kita melebur, mentari menyingsing di ufuk timur. Tangan kita berpegangan. Bahasa terindah kita adalah keheningan. Huruf terindah kita adalah kerinduan. Kata-kata terindah kita adalah kau dan aku saling mendoakan. Kita tak mampu mendefinisikan apa yang kita rasa. Kita berdua hanya tahu bahwa ini indah, walau tak bernama. Setelah malam demi malam kau menahan perih peninggalan masa lampau, setelah minggu demi minggu kau mencoba untuk tidak lagi jatuh hati, setelah purnama demi purnama, aku tak jua henti menanti. Kita memutuskan untuk mencoba. Seberat apapun hidup, sehebat apapun perbedaan, kita memutuskan untuk mencoba. Jatuh cinta memang tak pernah direncanakan, tapi membina sebuah komitmen butuh perencanaan. Mabuk kepayang itu mudah. Kau hanya perlu menengguk sukacita sebanyak-banyaknya. Yang sulit itu menghadapi resiko, terjaga dari mabuk tanpa ada siapapun di sebelahmu. Jatuh cinta itu mudah. Kau hanya perlu terpana asmara, lalu jatuh. Yang sulit itu menghadapi resiko berdiri sendirian dengan hati yang terluka. Kasmaran itu mudah. Kau hanya perlu senyum-senyum sendiri setiap akan berangkat tidur. Yang sulit itu menghadapi resiko terbangun dengan hati yang patah tanpa ada yang mampu merekatkannya kembali.
Kenapa aku mau menghadapi semua resiko itu? Karena duduk di sebelahmu sambil memandang matamu, merasakan jantungku ingin meledak, lalu melihat senyumanmu menghentikan duniaku, resiko apapun jadi tak berarti untuk ditempuh. Bersamamu, kesulitan-kesulitan tersebut menjadi tiada. Kau bertanya, mengapa harus engkau? Aku tidak pernah punya jawabannya. Aku rasa kita tidak bisa memilih dengan siapa kita menaruh hati kita. Kau pernah meragu, apa hebatnya dirimu? Aku tak perlu menjawab itu. Lihat saja bagaimana kau selalu mampu membuatku tersenyum, seburuk apapun hari yang kulalui. Di belakangmu ada rasa sakit, di depanmu ada kisah baru, di sebelahmu ada aku yang tak akan pergi. Kau hanya perlu mengubah caramu melihat. Susah dan senang, jatuh dan bangun, gembira dan terluka, aku bersamamu. Aku bersamamu untuk menuntun, bukan menuntut. Menggandeng, bukan menarik paksa. Mempercayai, bukan mencurigai. Jadi, jangan menyerah. Jangan hari ini. Dimensi setelah kedatanganmu. Pada tenangmu, aku berlabuh. Mengetahui sewaktu-waktu, ombakmu dapat mendentumku keras. Namun, aku tetap menempatkan jangkar. Pada jinggamu, aku berlabuh. Mengetahui sewaktu-waktu, gelapmu dapat membutakanku. Namun, aku tetap menempatkan jangkar. Padamu, aku berlabuh. Mengetahui kau tidak baik-baik saja. Namun, aku tetap menempatkan jangkar untuk melihatmu apa adanya. Karena engkaulah batas antara imajinasi dan realitas. Rindu yang menyapa di antara nestapa. Luka yang terbawa di antara gelak tawa. Di sampingmu, aku sanggup melewati pijar neraka. Tak di sisimu, apalah artinya surga. Di pelukanmu, aku rela mati hari ini. Senandungkan lagi nyanyi sunyi yang membawaku beriringan denganmu. Sebab nadamu mampu membeli bahagia. Dan kalau hari ini aku menjadi penakut, itu bukan karena aku takut kehilangan dirimu. Sebuah kehilangan itu resiko. Aku hanya takut tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu. Terima kasih karena telah menuntunku untuk tersenyum ketika beranjak tidur. Jika kata sayang terlalu berlebihan untuk memaparkan apa yang aku rasakan, biarkan aku menjadi seseorang yang menjagamu ketika kau rapuh dan menarikmu turun ketika kau terlalu angkuh. Akan tetapi jika kata sayang tidak berlebihan, maka izinkan aku mengucap aku menyayangimu tanpa batas waktu.
Kata-kata semacam jalani saja dulu tidak sepatutnya dijadikan landasan untuk mengawali sebuah hubungan. Mari mengacu pada kalimat Friedrich Hegel, bahwasannya kita semua laksana aliran sungai. Bisa berasal dari hulu yang berbeda, namun akhirnya harus sama. Jika tidak, dan sudah tahu tak akan sama, untuk apa dijalani? Lantas, bagaimana dengan kau dan aku? Kau dan aku berasal dari planet yang berbeda. Di planetmu, waktu berjalan begitu cepat. Kau tergesa-gesa melakukan banyak hal sekaligus. Hutan-hutanmu terbuat dari beton. Gunung-gunungmu terbuat dari pencakar langit. Sementara sang waktu di planetku berjalan lambat, hingga aku terlalu sering menatap gemintang. Hutan-hutanku terbuat dari pepohonan. Gunung-gunungku terbuat dari lava yang terendap. Saat itu, alam semesta kita bertubrukan. Kita berkenalan. Menyenangkan. Ketika senja menguning di antara jalanan, kita berdua tahu bahwa planet kita sedang bertemu. Kita memang berasal dari planet yang berbeda. Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kita memang berasal dari kebiasaan yang berbeda. Namun detik di mana kelingking kita saling terkait, mata kita saling menatap, dan jantung kita seirama, aku tahu masa depan kita sama. Tanpa memedulikan planet kita yang berbeda, mimpi kita sama. Aku yakin akan ada jalannya. Serangkaian kode. Taruh dulu gadgetmu, lalu tatap mataku. Lupakan sejenak mengenai jejaring sosial di antara kau dan aku. Sadarkah bahwa itu semua semu? Sayangku, tak perlu lagi merajuk. Dunia maya bukanlah tempat yang tepat untuk sepasang kekasih bersibuk. Untuk apa memajang foto kita berdua? Cita-citaku ingin fotomu ada di buku nikahku. Untuk apa mention-mentionan mesra? Selama ada pulsa, aku lebih memilih kita berkomunikasi di chatbook, SMS, atau telepon. Cukup kita yang tahu. Untuk apa mengucap happy anniversary setiap bulan? Aku ingin menjadi seseorang yang bisa bersamamu tahunan, bukan bulanan. Merayakan bersamamu tahunan, bukan bulanan. Untuk apa saling menulis nama di bio? Apa belum cukup aku menulis namamu di setiap doa pada Tuhan? Untuk apa saling memaki saat kita berdua berselisih pendapat? Masalah tidak perlu diumbar. Mereka belum tentu simpatik. Seharusnya pasangan bisa saling menutupi keburukan satu sama lain, bukan sebaliknya. Sudahlah, aku dan kamu tidak usah terlalu digembar-gembor. Yang hening-hening syahdu itu biasanya langgeng, bukan yang dipamer-pamer. Pada waktunya,
Dunia hanya perlu tahu kita hebat. Kebahagiaan tidak membutuhkan penilaian orang lain. Bukankah hidup ini sebetulnya mudah? Jika rindu, datangi. Jika tidak senang, ungkapkan. Jika cemburu, tekankan. Jika lapar, makan. Jika mulas, buang air. Jika salah, betulkan. Jika suka, nyatakan. Jika sayang, tunjukkan. Manusianya yang seringkali mempersulit segala sesuatu. Ego mencegah seseorang mengucap, "Aku membutuhkanmu." Bagaikan pendekar pramuka, detektif, atau agen rahasia, kita senang sekali membuat kode. Mungkin evolusi membuat manusia menjadi makhluk super rumit, sehingga kita kerap berkata, "Enggak kenapa-napa." Padahal, kenapa-napa? Menunjukkan senyum, padahal sedang bersedih. Menyindir-nyindir, padahal bisa berbicara baik-baik dengan orang yang kita tuju. Walhasil, apa daya orang-orang sepertiku yang tidak terlalu ngeh dengan kode. Kami berujung diberi label enggak peka. Coba sesekali simpan gengsimu itu. Akan luar biasa menyenangkan untuk bisa mengucap apa yang ingin kau ucapkan. Serius, aku tahu rasanya. Taruh dulu gadgetmu, lalu tatap mataku. Sebuah dialog akan lebih mendewasakan dibanding permainan kode.